Ciputra, The Entrepreneur, The Passion of My Life. Ini karya Albertine Endah. Albertine Endah bagus nulis buku-buku biografinya, saya senang. Jadi kayak bisa dengan sangat detail, kayak buku ini total lebih dari 600 halaman. Jadi keren gitu kalau detailnya tuh dapat, bukan cuma sekedar basa-basinya tapi juga drama-drama kehidupannya, hal-hal penting dalam hidupnya itu bisa tercover banget. Jadi judulnya The Passion of My Life. Ini kata-katanya Ciputra. Passion membuat saya mau mengerahkan kemampuan terbaik saya, cinta saya, hati saya, bahkan juga saya siap menderita karena itu. Kemudian kata-kata Ciputra lagi, kehidupan itu bukan tentang setinggi apa kita bisa mencapai sesuatu, tapi semampu apa kita bisa mengisi hidup ini dengan sesuatu yang berarti dan memiliki nilai. Kita mungkin bisa mencapai tempat yang tinggi. Ketika kita jatuh, bukan berarti hidup kita gagal. Di halaman belakang, hidup akan terasa berat bagimu bila kau biarkan dirimu lemah dan tak memiliki visi. Jadi kalau kita lemah dan tidak memiliki visi, hidup baru akan terasa berat. Ya bener, kalau kita kayak punya visi, punya tujuan, punya tekad yang kuat, hidup tuh kayak jadi menyenangkan sekali. Semua masalah besar pun akan terasa kecil. Beberapa yang saya tangkap dari buku ini adalah, kita lihat karya Ciputra ini luar biasa sekali di Indonesia. Kita tahu ada banyak banget lah, kalau nggak usah disebut, teman-teman di Jakarta udah tahu ada apa aja, Surabaya ada apa aja, dan di banyak kota besar lainnya. Nama Ciputra sama dengan properti itu, properti sama dengan Ciputra sudah benar-benar menjadi ikon legendaris. Yang saya mau bahas di sini adalah ternyata perjuangan dia menjadi legenda ini butuh puluhan tahun, bukan sesuatu yang terjadi dalam hitungan bulan, tahun, bahkan belasan tahun. Jadi dari kampung yang pedalaman sangat sampai dia bisa ke Bandung, ke ITB, dan proyek-proyeknya pun bukan perumahan. Dulu masih gaya-gaya kayak benerin dapurnya orang, bikin garasi, dan itu bertahun-tahun, bukan sebulan, 2 bulan, 6 bulan beres. Ke Jakarta pun yang masih kontrak di tempat yang kecil dan seterusnya. Nah, pelajaran itu yang saya tangkap adalah kalau kita bisa fokus di satu titik, misalnya di sini properti, tapi dia properti terus gitu. Jadi ketika ketemu orang properti dikenal sebagai arsitek, gambar. Tapi nanti kita akan makin lama makin kebuka wawasannya, networkingnya makin kebuka, unfolding, sehingga orang tahu bahwa kita main properti, kenalan kita adalah orang properti, nanti ke teman-teman kita orang properti, kalau customer kita adalah customer orang-orang yang butuh properti. Dan itu ditambah puluhan tahun, terjadi akumulasi yang luar biasa besar. Ingat, kalimatnya adalah puluhan tahun, bukan hitungan bulan. Nah, puluhan tahun ini yang saya tangkap luar biasa, dari dia nggak ada pasar jaya dan semua masalahnya. Tapi menariknya, ketika dia puluhan tahun di dunia properti, akumulasinya terjadi. Dia ketemu awalnya mungkin main sama orang-orang di Bandung sederhana, sampai akhirnya main sama gubernur di DKI Jakarta, bikin taman mini Indonesia Indah, bikin Ancol, bikin BSD, dan seterusnya, saya agak-agak lupa. Tapi poinnya, banyak sekali yang dia buat itu hitungannya tahun. Dia bisa beli tanah didiemin 20 tahun baru dikelola. Kalau orang kan pengennya, kalau aku beli tanah sekarang, tahun depan dibangun, 2 tahun lagi udah untung. Nah, ini mental-mental kayak gini yang dulu saya lakuin, dan ternyata ketika belajar dari sini tahu bahwa anggaplah kita hidup sampai umur 70-80, ini perjalanan yang durasinya jauh lebih panjang. Jadi takeaway terakhir, bisa nggak kita ketok palu satu hal yang benar-benar passion kita tadi, makanya kan The Passion of My Life. Kemudian kita ngerjain tiap hari, nggak kerasa berat karena kita punya visi yang lebih besar dari hanya sekedar hidup. Itu takeaway dari buku yang tebal ini.